Yang Jen itu ada data outlier-nya? Yang Jen. Elia ada, Pak. Yang Elia Oh, ada. yang Elia. Iya, tapi Coba di ini share output-nya. tapi aja nggak pakai laptop. Ibu. Kenapa? Elianya nggak pakai laptop, Pak, pakai HP. Oh, nggak pakai laptop. Oke, Iya. nggak apa. Jadi data outlier itu data yang di luar box plot ya. Data yang di luar box plot. Di samping gimana ya saya menggambarkannya ya. Pujanita juga outlier, Pak. Ada layar, coba tampilkan share screen. Nggak bisa, di sininya belum diizinkan. Hah? Belum diizinkan. Siapa ininya? Sebentar, Teh. Udah kok, udah bisa. Udah diizinkan buat share screen semuanya. Coba. Bentar, Pak. Ya, berarti ini yang ditanyakan apanya? Berarti data, nah kalau mau uji normalitas, baris ke-68 ini dibuang. Karena itu akan mempengaruhi hitungan. Nah, itu maksud itu kalau Anda nemukan outlier ya. Itu bukan yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Kalau ada tanda bintang itu data ekstrim. Ini kan bulat ya. Bulat itu outlier. Kalau bintang itu namanya data ekstrim. Ekstrim. Data yang ekstrim. Menginterpretasikan diagram steam and leaf. Ini. Yang ini siapa tadi yang nanya? Sali, Pak. Sali, Bapak. Sali yang mana yang belum paham ini? Iya, Pak, yang diagram Yang mananya? Yang ini. Yang bawahnya lagi, Pak. Yang setelah. Coba yang mana nih? Coba kalau ini frekuensi steam and leaf yang itu bukan? Iya, Pak, yang bawahnya itu kan ada diagramnya lagi. Nah, itu masih belum ada. Diagram. Yang diagram mana? Ini box plot itu mah. Oh, yang block spot. Iya, yang block spot itu, Pak. Yang box plot. Coba Ya. yang tadi yang plot. Ini. Iya, Bapak, yang itu. Oke. Yang tidak pahamnya apanya? Nah, kalau ini yang ini nih. Ini nilai tengah namanya ya. Ini median. Nah, ini yang data tebel nih. Yang nge-share itu ya, kirain saya. Jadi kursor saya nggak akan kelihatan sama Sally ya. Ini siapa yang nge-share itu? Nita, Pak. Nita. Yang nge-share siapa ini? Nita. Hah? Oh, Nita. Sok, Nita coba jelaskan nih box plot ini. Hah? Jelaskan isinya apa. Jadi
Ya jelas kan ini yang Nita Jadi datanya. yang kalau misalnya si mediannya tepat, nah ini teh menunjukkan median ya Pak, yang tengah-tengah ini teh. Ya, Nah kalau nilai tengah. misalnya si mediannya dua-duanya si kotaknya itu sama simetris, berarti datanya normal. Terus kalau yang ini teh berarti si nilainya itu kan outlier, berarti artinya itu kalau outlier itu si nilainya itu jauh dari si min-nya. Ya nggak Pak? Ya gitu kan Pak? Ya, sangat jauh dari min. Iya. Ya betul. Kan soalnya pinta juga jauh Pak ini nih. Ininya nih ekstrimnya ada di sini. Ya. Yang ini. Ini minnya berapa? Coba cek bener nggak jauh? Minnya berapa? Min-nya itu Ya, 64,9. 64. Sementara itu, Yang paling kecil tuh 30 nilainya. nah, itu ekstrim berarti ya? Iya Pak. Ya. Ya begitu. Nah, ini kalau tadi coba balik lagi yang tadi. Berarti minnya perempuan lebih besar daripada laki-laki. Nah, karena ini kan diperbandingkan, berarti bisa juga interpretasinya itu minnya laki-laki lebih minnya perempuan lebih besar daripada laki-laki. Nah, lalu yang ujung ini kuartil berapa ini? Nih. Yang mana Pak? Nah, kalau ini data yang blok ini apa ini? Yang warna hijau itu apa artinya? Hah? Hijau, biru. Itu Kotak yang warna biru itu artinya apa? Kotak warna biru. Pak. Kuartil, Pak. Iya, Ya, kuartil bukan sih ya kuartil. yang Kuartil mana sama kuartil? yang ini. Iya bukan sih. Aduh lupa. Yang biru itu apa? Tadi ada yang siapa? Yang suara on siapa? Kuartil bukan. Hah? Kuartil bukan. Nah, yang biru ini itu data sebagian 50% itu ada di sini. Data sebagian besar yang biru itu menunjukkan 50% data ada di itu. Ya, ada di situ. Nah, ini yang paling bawah Ini. paling bawah yang biru itu kuartil 25. Yang atas itu kuartil 75. Nah, gitu ya. Kuartil 75. Centil. Persentil atau kuartil 1 sama kuartil 3 ya. Kuartil 1 sama kuartil 3 gitu. Nah, itu saja. Nah, kalau ini berarti nilai terkecil sampai nilai terendah kan? Ujung box plot itu. Paling tinggi berapa nilainya? Nih di sini. 90. 90 ya, paling rendah berarti 33 untuk laki-laki ya. Ya, ada dua Pak, 30 sama 37 gitu. Kalau perempuan itu 37 kalau nggak salah ya. Oh, Laki-laki 37. 30. Ya. Tapi ini sumbunya laki-laki 33. Hah? Nggak kelihatan bentar. 30 Bapak. 30. Oh iya, nggak kelihatan. 30 ya. Iya. Nah, begitu ya, Sel. Sali. Iya, Bapak. Sudah lebih paham. Ada lagi yang tidak bisa dipahami. Jadi itu uji normalitas. Kalau yang garis, coba yang paling gampang itu garis. Mana yang garis? Net. Yang Nah, garis. ini bukan, Pak. Nah, ya. Nah, ini pasti datanya kalau yang jauh dari ini outlier nih biasanya datanya nih. Kalau yang menjauh dari garis ini ya, itu biasanya outlier. Nah, kalau sebagian besar data itu berkumpul di garis ini, ya di garis Kiki plot ini, berarti datanya yang observed value-nya itu mendekati garis, berarti itu interpretasinya normal. Bukan data di atas normal itu ya, data normal maksudnya ya. Bukan data di atas normal. Kalau di bukan atas data normal, di atas normal, Bapak. Data di atas di menunjukkan atas gitu. normal. Iya, gitu. Oh, gitu ya. Cara baca yang Iya, berbeda cara ya. bacanya berbeda.
Data di atas distribusinya normal karena distribusi datanya mendekati garis ya. Betul. Nah, itu visualisasi. Khorunisa, gimana Nis? Ya Bapak, saya mau tanya, kan misalnya yang Ya. garis miringnya tuh, ya titik-titiknya tuh ada di sekitar garisnya, tapi kenapa data saya mah yang garisnya datar malah sebarannya tuh lebih luas gitu. Padahal Yang datar mana? yang ini Pak, ya yang itu. Yang ini, Ya. yang ini. Lebih luas gimana? Jadi lebih nyebar gitu Pak. Tapi kalau yang garis miring mah berada di sekitar garis. Ya, yang datanya datar seperti ini, ya ini di sekitar ini normal. Tapi kalau misalkan datanya itu ini kan menyebar, ini tidak menyebar, ngumpul di sini misalkan ya. Gimana ya ngumpul di sini karena kursornya ada di Nita. Misalkan Nita kursornya di bawah garis Nita. Nah, datanya ngumpul di situ. Datanya ngumpul di situ semua berarti tidak normal. Tapi kalau data yang ada di sini kan tersebar di atas dan di bawah. Sekitar garis itu normal. Cuma ada satu data nih ngejauh. Yang 30 nih di bawah. Nah, itu outlier. Nah, kalau semua data itu lokasinya di bawah garis atau di atas garis, berarti data itu menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Kalau di histogramnya, coba munculkan histogramnya, Nit. Histogramnya. Poligon. Ada nggak? Yang atas yang di bawah, Pak. Asa ada 2 kalau nggak salah. Hah? Sama Oh, aja. sama aja. Ada 2 soalnya ada yang bentar. Bapak bentar ininya. Ini mana sih? Iya. Nih, ada 2. Ini ada yang laki-laki. Nah, ini. Nah, kalau ini kan ini tidak nyambung nih. Ini pasti outlier nih. Ini outlier. Nah, yang 40, 50 ini kan nggak nyambung ya. Ini pasti outlier. Karena jauh. Sementara yang lain kan ini nyambung. Beda dengan yang ini. Nah, ini nggak ada outliernya nih. Harusnya nggak ada outliernya ini. Tapi kalau lihat dari sini, kalau nanti coba dicentang yang ada garis poligonnya, biasanya ada garis di sini berbentuk lonceng. Ini ada Bapak bentar. Ya, lonceng. Nah ini nih. Nah ini. Nah, ini kan kelihatan. Nah, ini kelihatan walaupun ini lebih monceng ke sini ya, karena data mengumpul di 90 sampai 100 nih datanya. Tapi ini masih di bilang normal lah segini. Ya, masih. Tapi ini ada gap di sini nih. Ini ya. Ada yang di sini. Nah, tapi untuk itu kalau visualisasi itu kan tidak pasti ya. Makanya pastinya itu lihat di hitungan statistiknya di Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Mana ada nggak? di bawah kayaknya bentar. Mana? Kolmogorov-Smirnov. Mana ya? Nah ini. Nah, sudah 40 orang. Mana tabelnya mana? Nah, ini test of normality ini Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau mana nilainya? Oh, ini ini ya. Ini dipisahkan 2 ya. ini Pak ya. 2 ya. Nah, ini signifikasinya lebih besar daripada 0,05, maka datanya normal. Dilihatnya itu. Atau bisa lihat tabel. Tapi kan kalau tidak lihat tabel juga bisa, ya ngapain lihat tabel gitu. Lihat ini saja nilai signifikasinya. Kalau lebih besar itu ini apa? Normal. Nah, untuk apa normal itu? Untuk uji. Sekarang udah banyak kan, udah 40 baru saya jelaskan. Udah berapa orang? 41 orang ya. Saya jelaskan sekarang. Ini udah Terima Pak. kasih Nita. Iya Pak. Udah. Ya, sekarang saya jelaskan. Nah, statistik itu yang kemarin Anda lakukan ada deskriptif, ada induktif, atau inferensi.
Yang deskriptif, apa saja yang Anda lakukan di statistik deskriptif? Masih ingat? Ayo bersuara yang mengingat. Statistik apa yang Anda lakukan di statistik deskriptif? Ayo. Nggak ada yang bersuara ini. Ayo di statistik deskriptif apa saja yang dihitung? Elia? Uji normalitas. Yang kemarin yang deskriptif 3. Terus apalagi ya lupa. Hah? Kan cuma ini. Itu bukan Bapak Ukuran gejala pusat. Terus Ukuran gejala pusat sama dispersi dan variasi data. Di ukuran gejala pusat, apa yang dicari? Min, rata-rata, median, modus. Lalu apa satu lagi? Kuartil. Kuartil bisa desil, bisa apa lagi? Persentil, bisa apa satu lagi? Desil. Apa satu lagi? Kalau desil membagi data jadi 10. Jadi 10. ya kuartil satu lagi yang jadi dibagi dari 4. Iya. Ini 10, ini 100. Oke. Nah, ini ukuran gejala pusat. Kalau variasi atau sebaran data, Anda mengukur tentang rentang antar kuartil, mengukur tentang deviasi, mengukur tentang varian, mengukur tentang standar deviasi. Tapi yang baku digunakan untuk mengukur sebaran data yang ini, ya yang terakhir. Nah, untuk yang ini mana yang dihitung? Apakah setiap statistik deskriptif harus semuanya dihitung? Tergantung datanya. Kalau datanya rasio atau datanya interval, pasti yang dihitung itu mean. Ini pasti yang dihitung itu mean. Kalau diperlukan median. Kalau diperlukan, misalkan Anda ingin tahu 25% teratas nilainya itu berapa sih? Rentangnya dari berapa sampai berapa? Itu apa yang kita cari? Untuk tahu 25% teratas. Persentil. Apa? Man? Persentil, Pak. Persentil berapa? Persentil 25%. Persentil 25% teratas. 75, Pak. Nah, persentil 75 atau K kuartil 3. Nah, itu. Jadi Anda ngitung aja itu K3 atau karena tidak perlu ngitung P1 sampai P100. Nah, tapi yang sesuai dengan keperluan. Anda ingin tahu 50% data di atas ya, lihat saja mediannya. Nah, tapi kalau datanya dihotomi, nominal dan ordinal, yang pasti dimunculkan itu ini, modus. Tidak mungkin min. Misalkan rata-rata dari gender. Nanti rata-rata laki-laki dan perempuan jadi tidak tengah-tengah, kan bingung gitu. Rata-rata jenis kelamin. Yang ada itu adalah jenis kelamin mana yang paling banyak. Nah, kalau itu pasti ngitungnya mungkin. Gitu pasti modus. Modus digunakan rata-rata sifatnya nominal atau ordinal. Dan di data deskriptif itu tidak ada maksud untuk yang satu lagi ya, sebaran data ya. Sebaran data itu di sini ada normalitas, uji normalitas. Di sini tidak ada maksud mengeneralisir hasil sampel objek penelitian, tapi hanya untuk menggambarkan saja. Ya. Dan perlu digambarkannya itu secara kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif itu kan dinilai apa namanya? A, B, D. Kalau di skala
motivasi misalkan sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah. Nah, itu deskriptif kualitatif. Ya, itu deskriptif kualitatif. Kalau deskriptif statistik ini minnya berapa, mediannya dan seterusnya. Nah, sementara statistik induktif ini tujuannya adalah untuk melakukan mengeneralisir hasil sampel supaya bisa dipakai di populasi. Logikanya ini adalah karena waktu, ya. Apalagi kalau populasinya satu negara, satu kota, satu desa. Kalau satu kelas agak mending gitu, ya. Satu kelas ini satu desa. Itu sampel. Ingat, ukuran sampel itu adalah statistik. Nah, statistik kalau ini kan ilmu, ya, tapi kalau ukuran statistik pakai tanpa S. Untuk statistik inferensi itu ada 2. Ada uji beda, ya, ada uji korelasi. Ini secara umum, uji korelasi. Ada uji beda, ada uji korelasi. Kalau uji beda ada 2. Ada independent sample, uji beda terhadap independent sample, uji beda terhadap paired sample. Apa bedanya? Independent sample itu uji beda dari 2 sampel yang independen. Misalkan membandingkan penghasilan laki-laki dan perempuan. Itu ada 2 sampel independen. Tidak ada kaitannya kan, laki-laki dan perempuan. Itu 2 sampel yang berbeda. Tapi kalau paired sampel membandingkan 2 data dari sampel yang sama. Misalkan apakah ada perubahan seseorang setelah mengikuti kursus dan sebelum kursus. Ini nilai pretest dan nilai post-test. Nah, ini membandingkan 2 hal, tapi pretest post-test berasal dari 1 orang yang sama. Dari 1 sampel yang sama. Kalau ini kan beda, ya, dari laki-laki dan perempuan. Nah, kalau independent sample ini di penelitian komparatif simple korelasi gitu, atau parsial korelasi. Nah, sementara untuk yang uji beda itu ini tuh untuk yang paired sample ini di eksperimen. Nah, uji beda juga dari sisi banyak tidaknya sampel. Kalau sampelnya cuma 1, ya, sampelnya suatu itu uji sampel one sample t-test yang hari ini kita bahas. Kalau sampelnya 1, sampel 1 itu misalkan Anda ingin tahu apakah sampel yang Anda ambil itu rata-ratanya sama dengan KKM atau tidak. Nah, sampelnya 1. Nah, itu nanti pakai uji one sample t-test. Nah, sementara kalau variabelnya lebih dari 2, itu nanti pakai ANOVA. Ya, uji bedanya. Nah, kalau yang uji korelasi, itu 2. Ada korelasi yang sifatnya deskriptif, eksploratif. Ini simple korelasi. Ya, korelasi sederhana. Simple correlation. Nah, kalau prediktif, meramal, ini namanya analisis regresi linear. Nah, untuk induktif, statistik induktif atau statistik inferensi, ada uji syarat. Baik uji beda ataupun uji korelasi. Apa uji prasyaratnya? Datanya harus normal. Nah, data normal ini bukan untuk, kalau tidak normal berarti tidak bisa dilanjutkan, bukan. Tapi untuk memilih rumus. Kalau datanya normal, maka uji beda pakai uji T, atau uji Z,
atau uji ANOVA. Kalau variabelnya lebih dari 1. Kalau korelasi datanya normal, persen. Kalau tidak normal datanya, nah ujinya nanti pakai Wilcoxon, rank, atau pakai Mann-Whitney untuk yang uji beda. Nah itu saja, gitu ya, prinsip umum dari statistik. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Atau penjelasan saya Pak. terlalu cepat? Ya. Bapak, Siapa? izin tanya. Kali ya Pak, punten nggak raisen dulu. Ya. Mohon maaf, mungkin pertanyaannya agak jauh atau gimana. Kalau misalkan kita eksperimen nih Pak, terus kita itu pakai uji beda. Nah, Ya. uji bedanya itu parsial sampel, apakah semua syarat yang kayak uji T, uji Z, kemudian yang satu lagi ANOVA itu harus diuji semua, atau misalkan kalau diuji T sudah berhasil, tidak perlu yang lainnya? Yang mana uji parsial? Itu pakai uji T, independent sample t-test kalau normal datanya. Jadi uji Z itu juga menggunakan, kalau di SPSS-nya namanya uji T gitu. Uji T student namanya. Jadi uji Z, uji T itu semuanya pakai uji T semuanya. Misalkan ya, contoh. Compare mean. Nah ini pilihannya hanya ada satu, uji independent sample t-test sama paired sample t-test. Mau uji Z ataupun uji uji T. Kalau uji T kan sampel di bawah 30. Kalau manual, nah baru kalau hitungan manual namanya prosedurnya berbeda antara uji T dengan uji Z. Tapi kalau di SPSS, di hitungan ini mau datanya berapapun ketika normal pakai independent sample t-test, kalau korelasi sederhana, atau korelasi parsial, tapi nanti harus dikeluarkan dulu pengaruhnya, gitu ya. Lalu yang kedua, kalau uji komparasi uji eksperimen, datanya normal pakai paired sample t-test. Nah kalau tidak, ini pakai non parametrik. Nah untuk yang independent sample pakai yang ini, ya. Berarti di sini ada rumus Mann-Whitney ini, gitu, yang ada 4, tapi yang biasa digunakan Mann-Whitney untuk uji. Biasanya ya, kalau korelasi. Kalau untuk uji beda biasanya uji t-test, uji independen, uji paired, t-test sama ANOVA. Apa yang tadi ya? Analyze, compare mean, ini one way ANOVA. Multivariat, variabelnya lebih variabelnya lebih dari 2. Itu Elia. Baik, sekarang kita mulai untuk yang analisis variabel kategorikal ya. Prakteknya langsung. Ini datanya ya. Sepertinya hitungan di video dengan hitungan ini berbeda ya. Kita hitung. Nah, ini datanya ya. Datanya ini, misalkan ini ada hasil riset ya, ada hasil riset
Ini bisa jadi satu judul penelitian ya bagi yang masih kebingungan. Misalkan ini terkait yang muncul di sini. Ini muncul nggak nih share screen-nya? Oh, nggak muncul ya. Nah, ini aja. Nah, muncul ya. Muncul ya, ini muncul nggak? Muncul, Bapak. Excel, Bapak. yang Excel muncul ya. Muncul. Misalkan Anda baca artikel bahwa kampus-kampus perguruan tinggi umum itu terpapar paham radikal. Itu kan ada tuh, hasil risetnya lumayan banyak. Bahkan Kementerian Pendidikan pernah merilis 10 kampus radikal. Ada ITB, ada Unpad, UPI kalau tidak salah masuk di situ atau enggak ya? Kalau tidak salah enggak UPI. Ya, pokoknya beberapa kampus umum dianggap radikal. Mahasiswanya terpapar paham radikal. Itu kan menarik. Jadi Anda benar nggak sih hipotesis itu? Gitu. Anda ingin membuktikan. Satu, ambil lokasinya di UPI misalkan. Jadi Anda ingin tahu benar nggak mahasiswa UPI itu cenderung radikal seperti yang sebagai mahasiswa di umum. Ya, buatlah artikel tentang untuk mengukur radikalisme. Beres itu, Anda dapat informasi tentang bahwa latar belakang sekolah itu mempengaruhi tingkat radikalisme seseorang. Yang kebanyakan terpapar radikal itu yang dulu berasal mahasiswa yang dulu itu sekolah riset yang mengatakan rohis di SMA itu menyebarkan paham radikal. Nah, Anda penasaran betul seperti itu? Itu mempengaruhi itu. Akhirnya nanti di identitas siswa suruh ngisi asal sekolah, SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan seterusnya. Lalu kota juga, misalkan ada juga kan pemetaan daerah dengan tingkat intoleransi paling tinggi. Jakarta, Jawa Barat itu paling tinggi. Jangan-jangan asal daerah juga mempengaruhi. Disebutkan asal daerah. Jenis kelamin juga mempengaruhi misalkan ya. Masukkan jenis kelamin. Nah, nanti menganalisisnya pakai cross tab chi-square. Nah, contohnya untuk yang uji coba di sini misalkan ya, si peneliti ingin mengetahui bagaimana sikap masyarakat terhadap perbedaan pendapat di satu wilayah tertentu, misalkan di Kota Bandung. Jadi ingin meneliti tentang bagaimana sikap masyarakat Bandung terhadap perbedaan pendapat. Lalu ada hasil riset yang mengatakan tingkat sikap perbedaan pendapat seseorang itu dipengaruhi oleh jenis kelamin dan latar belakang pendidikan. Akhirnya setiap responden diminta keterangan latar belakang pendidikannya apa, pendidikan terakhir, lalu jenis kelaminnya apa. Nah, ini datanya. Jadi itu awalnya ya. Lalu data ini Anda masukkan ke SPSS. Ingat, ke SPSS datanya harus berbentuk numerik ya, berbentuk numerik yang ini nih. Di SPSS ya. Nah, numerik itu ini, tipe datanya numerik untuk melakukan proses perhitungan. Ini bisa tipe data yang lain, tapi untuk analisis harus berbentuk numerik. Nah, sehingga untuk sikap nanti value-nya seperti ini sesuai dengan Excel, terbuka, tertutup, netral. Untuk yang pendidikan SMA, akademi, sarjana. Untuk yang gender laki-laki atau perempuan. Untuk yang gender nominal, untuk pendidikan dan sikap ordinal. Kenapa? Karena sudah ada tingkatan ya. Tapi ini untuk sikap yang sifatnya datanya data kualitatif ya. Ini kan kalau datanya angka, sikap itu misalkan 70, 30, ininya harus scale. Tapi karena ini datanya kualitatif, yaitu terbuka, tertutup, netral, ini kan data kualitatif, maka tipe datanya jadi ordinal. Lalu dipaste ke sini, kita lakukan analisis pertama, analyze, ya, deskriptif statistik, lalu cross tab. Nah, ini asalnya begini. Kita akan melakukan analisis dulu terhadap pengaruh
apakah jenis kelamin ini ya, jenis kelamin berpengaruh terhadap sikap perbedaan pendapat. Nah, cross type itu persilangan antara kolom dan baris. Nah, yang jenis kelamin dimasukkan di kolom sebetulnya bisa di mana saja, tapi pasnya karena kita ingin ini yang menjadi dasar, makanya ditaruh di bukan di kolom, jenis kelamin itu di baris ya. Nah, sikap terhadap perbedaan pendapat di sini, jenis kelaminnya di sini. Jadi di baris. Nah, lalu yang perlu diperhatikan di statistik itu checklist, pastikan chi-square-nya di checklist. Gitu ya. Lalu di Excel itu pastikan count-nya observe sama expected. Observe itu nilai hasil observasi. Frekuensi lah ya. Itu tadi ada yang bertanya, siapa bertanya ya? Siapa tadi saya lihat sepintas keingat. Siapa tadi yang bertanya tentang frekuensi, maksudnya pertanyaannya apa? Siapa tadi ya? Mana chat? Novi yang bertanya tentang apa? Enggak Pak, tadi itu ngejawab. Oh ya. Enggak, Pak, Itu tadi pada saya ada jawab. tanda tanya. Ya, itu ada tanda tanya. Baik. Ini observe expected, ini nilai yang diekspektasi. Ini bisa pakai atau tidak tergantung, tapi kalau saya lebih senang karena lebih mudah menginterpretasi data ya. Ini di checklist mau dua-duanya atau salah satunya. Kita contoh salah satunya. Ini di residual, ini checklist yang unstandardized. Lalu setelah itu continue. Yang lainnya abaikan. Lalu oke. Kita cek di output. Nah, di sini kelihatan validnya itu 25. Artinya tidak ada data yang missing. Missing itu terjadi kalau seperti ini. Saya ulangi ya. Missing itu. Kalau tiba-tiba data Anda missing misalkan ini yang terbuka dihapus 1. Nah, ini kan datanya 01 nih. Harusnya isi. Nah, itu nanti pas di input, analyze, descriptive. Tadi apa? Terbuka ya? Tadi apa tadi? Kontrol aja dulu. Oh ya, terbuka. Yang terbuka ya. Analyze, descriptive, cross tab. Nah, udah, oke. Nah, ini ada missing 1, N. Nah, artinya ada data yang di-input tidak benar atau kebacanya bukan sebagai yang pertama, oh ini kok sudah apa? Sudah kebaca semuanya. Bisa jadi misalkan harusnya angka 1 tapi Anda ngetiknya L misalkan. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, sehingga cara ngeceknya kalau datanya ribuan diurutkan saja. Ini ya, sort ascending. Nah, biasanya ketika sudah di sort ascending seperti itu, data yang 0 itu ada di atas. Ya, berarti ini tadi itu tertutup ya. Tertutup ya El ya tadi? Terbuka, Bapak. Kalau nggak salah terbuka. Terbuka, Pak. Terbuka ya. Baik. Terbuka itu 2. Tertutup 1. Oke, terbuka. Nah, itu caranya ya. Jadi balik lagi ke yang tadi. Cross tab. Oke. Nah, untuk yang ini cara interpretasinya jenis kelamin pria ya, nggak perlu disebutkan jenis kelamin ya. Pria mayoritas memiliki pikiran terbuka terhadap perbedaan. Nah, sebesar 7 orang. Sisanya terbagi menjadi 2 ya. 50% pemikirannya tertutup, 50% netral. Nah, begitu juga perempuan sebagian besar terbuka, memiliki pikiran terbuka terhadap perbedaan pendapat. Kalau totalnya juga sama, nah, paling besar di sini. Nah, itu cara interpretasinya. Lalu chi-square-nya. Nah, ini yang beda saya dulu waktu buat videonya sepertinya ada data yang salah. Anda sudah nyobang itu belum? Sama nggak ini hitungannya seperti ini? Kalau di video kan bukan 0,37 ya, 0,037. Kalau di video.
0, berapa gitu. Ada di depan angka ya. Oke. Nah, ini lihatnya di sini chi-square, nilai chi-square atau di nilai tingkat signifikansi sini ya. Kalau chi-square-nya lebih besar, chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka HA diterima. Gitu ya, HA diterima. HA diterima benar nggak? Coba cek, bisa saya salah di video. Ada yang sudah melakukan ngitung terkait ini? Belum, Pak. Pada belum ya? Oh ya, baru tadi kan. Kalau ini kalau lihat dari asimsiknya 0,05. Nah, saya lihat dulu si salah interpretasi. Nah, kalau di ininya mana ya? Sebentar. YouTube. Kok YouTube? Statistik, mana statistik? Nah, kita cek di sini. Nah, ini jelas ya. Nah, ini saya share YouTube kan? Iya, Bapak, share YouTube. Share YouTube ya. Nah, ini ininya kriterianya ya, kriterianya nih. Nah, jika chi-square hitung ini lebih besar, lebih kecil atau sama dengan ya. Ini lebih besar, lebih kecil atau sama dengan chi-square tabel, maka HO diterima. HO-nya itu tidak ada hubungan antara baris dan kolom. Maksudnya jenis kelamin atau gender tidak mempengaruhi sikap terbuka responden. Jadi mau laki-laki ataupun perempuan memiliki kecenderungan yang sama. Tapi kalau berpengaruh, berarti nanti bahasanya begini, jenis kelamin itu mempengaruhi sikap terbuka responden. Ketika dia laki-laki, pemikirannya lebih terbuka daripada perempuan, ataupun sebaliknya, misalkan. Nah, itu kalau HO-nya ditolak. Gitu ya. Jadi kalau HO-nya diterima, itu interpretasinya tidak ada hubungan antara gender responden dengan sikap mereka terhadap perbedaan. Peluangnya sama saja, tidak berpengaruh. Jadi interpretasinya sekali lagi ya, kalau chi-square hitungnya lebih kecil daripada chi-square tabel, maka HO diterima. Tapi kalau pakai yang ini, nih, pakai yang asimsik, ini kebalikan dari sini. Kalau nilai kalau tadi kan, kalau nilai chi-square-nya yang ini lebih besar lebih kecil daripada chi-tabel HO diterima, tapi kalau ini kebalikannya. Kalau asimsiknya lebih besar, ya ini lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Sama seperti uji normalitas. Uji normalitas itu kan kalau lebih besar daripada 0,05, mau rumus apapun berarti datanya normal.
Oke. Ada pertanyaan? Ini saya share screen. Oh ya, share screen. Jadi semuanya sudah terlihat oleh Anda ya. Ada lagi? Jadi ya ini cara interpretasi seperti itu ya. Kalau cara nyari saya belum menjelaskan nih. Cross tab itu ini ya. Ini tabel cross tab. Tabel cross tab itu persilangan antara baris. Ini yang dimaksud dengan baris. Ini kolom. Ya, sikap terhadap perbedaan pendapat itu adalah kolom. Ada 3 kolom, ada 2 baris. Nah, DF ini diperoleh dari hitungan DF ini kan sudah dihitungkan nih. Tapi kalau Anda satu saat menghitungnya manual, DF ini diperoleh dari baris min 1 dikalikan kolom min 1. Jadi baris min 1, 2 min 1, 1. Kolom 3 min 1, 2. Jadi 1 kali 2, 2. DF-nya 2. Nah, inilah yang digunakan untuk melihat tabel. Tabelnya seperti ini. Nah, cari di 0,05 yang DF-nya 2. Ini 22, 0,05. Berarti ini. Nilai tabelnya 5,9. Nah, bandingkan dengan yang ini. 0, berarti ini kan lebih kecil. Lebih kecil daripada 0,05. Berarti HO-nya diterima. HO-nya diterima. Itu ya. Silakan. Kecepatan penjelasan saya. Jen, gimana? Ada yang ditanyakan, Jen? Silakan di-on-kan ininya. Apa namanya? Mic-nya kalau mau bertanya. Itu. Belum. Oke. Lalu kita lanjutkan. Kalau yang satunya lagi ya, nanti Anda praktekkan saja. Yang satunya lagi mana SPSS? Yang satunya lagi ini ya. Analyze, compare mean, deskriptif, cross tab. Sekarang tadi jenis kelamin, sekarang jenjang pendidikan. Yang lainnya udah tadi ya, C-square. Selnya, oke, sudah. Oke. Nah, ini untuk jenjang pendidikan. Nah, kalau dari sisi jenjang pendidikan kita lihat, ini Anda bisa menginterpretasikannya tadi ya. Nah, ini lihat ini 0,5. Jadi masih lebih besar ya, lebih besar daripada 0,05. Berarti kalau lebih besar daripada 0,05 berarti dia HO-nya diterima ya. HO-nya diterima. Artinya antara baris dan kolom nggak ada kaitannya. Jadi baik jenjang pendidikan ya ataupun jenis kelamin itu tidak mempengaruhi sikap seseorang terhadap perbedaan pendapat. Ada yang lain, misalkan contohnya yang ini. Nah, contoh yang ini. Ada pengaruhnya nggak laki-laki, jenis kelamin, gitu ya, dan jalur masuk ke perguruan tinggi dengan lama studi? Nah, itu ini data 3 angkatan terakhir prodi IPAI ini. Ada pengaruhnya nggak? Kita coba analisis. Ini jenis kelamin laki-laki, ini jalur masuk, PMDK, SMPTN, UMUPI. Ini waktu studi 8 semester, 11 semester, 14 semester. Ya, kita cek cross tab. Pengaruh jalur masuk perguruan tinggi dengan lama penyelesaian studi. Ada pengaruhnya nggak? Ini statistiknya sudah. Selnya sudah. Nah, ini coba cek display clustered bar chart. Nanti ada bagan. Nah, kita cek outputnya.
Nah, kita bisa lihat ya, yang cepat studinya itu ada mahasiswa, ada 6 orang mahasiswa, ada 1 orang mahasiswa yang lulus dalam waktu 7 tahun di setiap jenjang. Yang paling tinggi itu adalah di mahasiswa yang jalur PMDK ada 3 orang yang 7 tahun. Ya, dan seterusnya. Ini bisa melakukan dari sisi kebijakan. Kalau ada pengaruh nggak terhadap kalau dari sisi terhadap input siswa terhadap lama ini lama studi, lama masa studi. Kalau lihat dari sini membandingkan asimsik dengan 0,05 ini lebih besar, berarti HO-nya diterima. Ini tidak ada hubungan. Artinya yang mempengaruhi bukan input tapi proses perkuliahan itu yang mempengaruhi. Sebagaimana hasil riset orang. Nah, ini nilai korelasinya. Pantas tidak ada hampir tidak ada korelasi karena korelasinya rendah 0,2. 0,2 itu sangat rendah ya. Nah, ini bar chart-nya kita bisa lihat di sini dari semua jalur atau jenjang pendidikan rata-rata masa studinya itu 8 semester. Dari PMDK, SMPTN, UMUPI yang paling banyak itu adalah 8 semester. Lalu urutan kedua 9 semester rata-rata ini. Nah, 8 9 rata-rata. Nah, untuk yang urutan ketiga kalau di yang PMDK itu 10 tahun, kalau di SMPTN juga 10 tahun, sama juga 10 tahun. Urutannya sama. Nah, ini bar chart-nya. Nah, itu analisis hubungan antara variabel kategorikal dengan menggunakan cross tab chi-square. Ini saya mulai pegel-pegel nih, habis diimunisasi kemarin. Jadi kemarin UPI menggalakkan imunisasi. Nah, ada yang sudah diimunisasi di sini? Vaksin Pak maksudnya? Ya, divaksin ya. Baru mau Pak. Belum. Kalau dosen dan karyawan kemarin deh. Tapi ada mahasiswa UPI yang kakaknya kemarin, jadi saya juga agak khawatir ini. Harus pakai masker gitu ya. Kakaknya baru pulang dari vaksinasi, ya. Ya kalau pulang dari vaksinasi kan artinya mau di swab kan positif kan, karena memang di dalamnya ada virus. Ada virus. Lalu sekeluarga jadi kena COVID semuanya. Siapa itu ya? Ode barusan ngasih kabar ke saya. Saya sekeluarga kena COVID, gara kakak baru vaksinasi dan positif, nunjukin gejala. Ini sekarang saya juga harus pakai masker. Kemarin vaksinasinya, tapi sekarang pegelnya mulai kerasa setelah ngajar di kelas Anda nih. Sebelumnya tidak kerasa. Mungkin karena duduk dari jam 7, gitu. Dari jam 7 hanya istirahat di jam 8.40 sampai 10. Nah, ini kelas keempat. Maka suara agak bindeng nih. Ya, baik. Itu Rahman kenapa blur, Man? Pakai efek blur. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan? Sementara kalau hitungan t-test ya, one t-test contohnya seperti ini. Ya. Share-nya bukan share itu. Share screen saja. Nah, ini t-test tinggal menggunakan ini analyze. Tapi ini harus uji normalitas dulu ya. Analyze, normalitas, ingat deskriptif, statistik, explore. Di situ. Masukkan ke datanya ke dependent list. Ini jangan lupa di 2 supaya ada statistik dan plotnya. Lalu di statistik, deskriptif, lalu di plot, ini jangan lupa normality plot with test. Ini histogram. Oke, ini satu cara ya, ada cara yang lain. Nah, ini outputnya, kita cek. Nah, ini informasi terkait deskriptif statistik, ini yang Anda jelaskan ya. Di video saya kira sudah jelas, termasuk yang ini, fungsi dari
apa ya? Oh, kalau di sini nggak ada. Error ya, error min. Ya. Error. Nah, ini standar error min ya. Ini fungsi ini kan sudah saya jelaskan ya. Cara menginterpretasinya ini standar error min. Nah, ini test of normality-nya kita bisa lihat baik di Shapiro ataupun di Kolmogorov yang sudah disesuaikan dengan rumus Lilliefors, itu semuanya di atas 0,05. Artinya datanya normal. Nah, cuma ini histogramnya nggak kelihatan ya. Karena datanya sedikit masalahnya. Datanya sedikit jadi nggak kelihatan. Nah, ini ya berputar sekitar garis ini. Tidak normal itu kalau numpuk di sini misalkan ya, di sebelah sini atau di sebelah sini. Nah, itu tidak normal. Nah, ini beredar kan atas bawah ya, seimbang. Tapi kalau ngumpul di sini, ngumpul di atas atau ngumpul di bawah itu tidak normal katanya. Nah, ini juga normal, median ada di tengah-tengah plot ya, di tengah-tengah box ini. Nah, box ini yang tadi saya maksud 50% data ada di sini. Ini K3, ini K1. Ya, atau persentil 25, persentil 75. Ini nilai terkecil, ini nilai terendah. Kebalikan. Sama ya, nilai kecil, nilai terendah sama kan? Saya mulai error nih. Ini nilai terendah, ini nilai tertinggi. Itu maksudnya ya, bukan nilai terkecil, nilai terendah. Sama kan, nilai terkecil, nilai terendah. Jadi nilai terkecil, ini nilai tertinggi. Nilai UTS. Nah, itu normalitas data. Kalau uji ininya, uji analisis, ini kan satu sampel, ya. Cuma satu nih. Analisis one sampelnya, compare mean, one sample t-test, nilai UTS. Misalkan tadi Anda hipotesisnya itu Anda mengatakan siswa itu kata nilai UTS-nya sama dengan 80. Misalkan, sama dengan 80. Lalu oke. Ini misalkan batas KKM-nya. Nah, ini nilainya. Nah, lihat langsung aja di sini. Significant to tight. Kalau ini lebih kecil daripada 0,05 berarti HO ditolak. Lebih kecil. Kalau besar berarti HO diterima. Artinya kebalikan nih ya. Kebalikan. HO-nya ditolak. Kalau ini lebih ini kan lebih besar ya. Kok saya jadi error gini? Saya ulang ya. Supaya tidak nih. Kalau nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05 berarti HA-nya diterima. Bahasanya kok HO ya, yang di ini HO. HO-nya kalau HO-nya ditolak. Kalau lebih kecil, ini kan lebih besar. Lebih besar berarti ditolak. Gitunya HO. Nah, gitu untuk one sample t-test. Sekali lagi untuk one sample t-test itu harus ada apa tadi saya bilang uji normalitas. Oke, sampai situ. Ini sudah jam berapa nih? Jam 4 ya? Ya. 3 menit lagi. Silakan, ada 3 menit lagi. Bapak, ini Ya, mau silakan. memfiksasi aja soalnya Pak Baliut tadi. Jadi kalau misalkan nilai signifikasinya itu lebih besar daripada R hitung, dari tabel yang chi-square-nya tadi, jadi apa tadi teh HA-nya ditolak ya? HO-nya HO. Kuncinya HO ya. Kalau bicara ukuran itu HO. Jadi kalau ini lebih besar daripada nilai signifikansi, misalkan 0,05, itu HO-nya diterima. Ya, HO-nya diterima. Tapi kalau ini sekebalikannya ya, kalau ini lebih
kecil daripada nilai T tabel, maka HO diterima. Kalau di normalitas, kalau lebih besar daripada 0,05 berarti datanya normal. Atau HO-nya diterima, itu datanya normal. Jadi kalau ini lebih besar daripada nilai signifikasi, itu HO-nya diterima. HO itu yang menyatakan bahwa nilai atau nilai rata-rata UTS siswa itu sama dengan 80. Nah, itu diterima. Artinya rata-rata memang sekitar itu. Siapa tadi yang ngacung? Gary, gimana Ger? Pak Undan, Pak, izin tanya, Pak. Ya. Tadi kan ada nilai signifikan, Pak ya. Nah, kalau misalnya nilai signifikan, Pak, yang tadi itu. Ya, nah, ya. Itu tuh cara menentukan kita ngambil yang mananya 1% ataupun yang 5% itu dari mana, Pak ya? Bebas. Tapi standarnya 5%. Standarnya 5% atau 95%. Coba cek lagi skripsi. Slide saya tentang ini ketika saya menjelaskan tentang hipotesis. Di situ saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan tingkat signifikansi, apa yang dimaksud dengan tingkat kepercayaan. Gitu, di situ ada penjelasannya. Jadi biasanya di SPSS itu ada 2 pilihan, 5% atau 1%. Nah, standarnya kenapa 5%? Artinya kalau 5%, kalau 1% terlalu tinggi, gitu ya. Kalau satu saat misalkan Anda menentukan, saya ingin 1%, ya boleh saja. Lalu ketika pas milih 1% ternyata datanya tidak normal, kalau Anda sedang uji normalitas, turunkan saja jadi 5%. Gitu. Itu standar minimal. Nah, kalau misalkan, biasanya kalau SPSS untuk normalitas data atau uji validitas, reliabilitas, itu sudah ada tandanya. Normalitas normal itu yang ada, kalau bintangnya 1 berarti itu normal nyampe tingkat signifikasi 1%. Tapi kalau datanya tanda bintangnya 2, itu signifikan hanya sampai pada 5%. Tapi kalau ke 1% tidak signifikan. Jadi makanya standar minimumnya 5%. Ya. Cuma nanti Anda harus paham kapan one tile, kapan two tile. Itu juga saya pernah menjelaskan di slide tentang hipotesis ya. One tile, two tile. Kalau misalkan tadi misalkan ya hipotesisnya itu sudah berpihak, berarti itu one tile. Kalau hipotesisnya belum berpihak itu two tile. Misalkan berpihak itu begini. Misalkan ini ya, rata-rata nilai UTS mahasiswa itu 80. Ya, 80. Sama dengan 80. Nah, itu kan tidak dinyatakan lebih tinggi atau lebih rendah. Artinya sama dengan 80. Nah, berarti itu two tile. Kalau two tile nanti signifikansinya yang 0,05 itu pas dijadikan hitungan itu harus dibagi 2. Dibagi 2. Jadi 0,025 bukan 0,05. Tapi 0,025. Itu saja perbedaannya. Termasuk nanti di signalnya kan two tile ya, two tile berarti ini 0,046. 45 ya 46, 0,046 dibandingkan dengan 0,025 bukan dengan 0,05. Itu saja. Tapi kalau hipotesisnya one tile itu begini, one tile itu misalkan laki-laki apanya itu tingkat toleransinya lebih rendah daripada perempuan. Nah, itu sudah ada keberpihakan karena ada lebih rendah, lebih tinggi. Tidak sama dengan. Itu yang harus Anda pahami, membedakan antara one tile, two tile. Itu saja.
Baik, saya kira itu saja ya untuk hari ini. Silakan Anda praktek. Nanti untuk praktek mandirinya datanya belum saya upload ya. Anda ini aja ya, buka-buka saja dulu ya. Untuk datanya belum. Kalau ada masalah sekali lagi ya dalam interpretasi atau apa segera ini. Di sini ini tugas proposalnya sudah pada beres belum? Mata kuliah Medlitnya Kalau- sudah beres? Sudah fix? Kalau nggak salah, kelas B mah sebagian besar sudah, Pak, kalau kelas B. Sebagian besar sudah. Yang kualitatif ada berapa orang? Komposisinya? Teh Sali atau Kang Asep, Siapa? PJ Medlit. Siapa yang PJ Medlit? Kualitatif dilihat, berapa Bapak. orang? Ya, Oh, Pak. belum Belum dilihat, diidentifikasi Bapak. ya. Belum Ada berapa? direkap, Pak, untuk yang kualitatif kuantitatifnya berapa orang. Oke, nanti direkap ya, biar saya tahu ada berapa orang yang kuantitatif, ada berapa orang yang kualitatif. Saya kira Ya, itu Bapak. jadi Jadi sementara Kenapa? ini, Bapak, sementara ini gitu ya, sebelum disahkan gitu untuk di sidang skripsinya gitu, Pak. Ya, sementara aja yang sudah ngumpulin, berapa orang. Karena kebanyakan sekali lagi ya, kebanyakan yang ngajuin judul ke saya, baik itu kualitatif ataupun kuantitatif. Judulnya itu tidak berdasarkan pada temuan masalah di lapangan. Jadi buat judul, tapi masalahnya nggak ada gitu ya, nggak ada itu. Sekali lagi, makanya saya selalu nyarankan begini, coba Mbak, kalau misalkan Sali tertarik di pesantren, tentang pesantren, mau kualitatif mau kuantitatif, berarti cara pertama itu baca artikel terkait pesantren minimal 50 artikel. Lalu petakan seberapa banyak sampai di mana orang meneliti tentang pesantren. Cari yang belum diteliti. Nah, kalau di kualitatif, misalkan Elia tertarik mengukur tingkat radikalisme di kalangan mahasiswa. Berarti teliti, baca buku artikel-artikel minimal 50 terkait radikalisme di mahasiswa. Nah, nanti lihat petakan yang mempengaruhi radikalisme apa. Ternyata di situ misalkan radikalisme itu dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, organisasi kemahasiswaan yang diikuti, sampai ada beberapa variabel. Nah, Elia ingin membuktikan itu kan hipotesis ya. Variabel ini berpengaruh terhadap tingkat radikalisme. Nah, Elia ingin membuktikan betulkah hipotesis itu benar untuk kasus Universitas Pendidikan Indonesia misalkan. Nah, itu riset kuantitatif. Jadi judul kita yang mengatakan pengaruh antara gender ini terhadap ini tuh ada dasar karena kita ingin membuktikan hipotesis yang dibuat oleh orang. Jadi hipotesis yang dibuat oleh orang. Begitu ya. Oke, saya kira itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi. Mulai minggu depan kita akan melanjutkan ke uji inferensi ya, mulai dari eksperimen. Seperti biasa, video pembelajaran akan saya bagikan sebelum masuk perkuliahan. Saya harap bisa mempraktekkan dulu, ya pas di kuliah itu kesulitannya di mana, terutama paling poin penting itu adalah setelah data muncul, gimana cara menginterpretasikannya. Nah, itu yang paling penting, gitu. Cara menginterpretasikan dari data, seperti tadi yang ditanya oleh Anda. Saya kira itu saja. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan, kelancaran di bidang akademik. Salam bakti saya untuk kedua orang tua Anda. Bi barakatimul Quran. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.